Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 555-556. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Sehari setelah fajar, orang-orang dari keluarga Tianzong datang satu demi satu, dan Yan Huang disambut dengan sopan santun tertinggi di Lingshan yang disiapkan untuk mereka. Lansia, tolong undang ke dalam. Ye Chen berdiri di garis depan, dan terus membungkuk dan memberi hormat. Meskipun identitasnya adalah Lord Yan Huang, orang-orang ini akan menjadi anak buahnya di masa depan, tetapi Ye Chen selalu tahu etiket. Keluarga, para tetua keluarga Tianzong juga sangat panas. Untuk Ye Chen, mereka masih terlihat sangat menyenangkan di mata. Terakhir kali Istana Haus Darah menyerang keluarga Tianzong mereka. Jika Ye Chen tidak membantu leluhur Tianzong untuk menyembuhkan luka-luka pada saat kritis, aku takut kondisi mereka tidak jauh lebih baik pergi. Bagaimanapun, Ye Chen adalah dermawan besar keluarga Tianzong mereka. Tuan Yan Huang, jangan datang ke sini. Kedua Qianyings datang dan melihat dengan hati-hati pada Asap Ungu dan King Yun. Asap Ungu masih acuh tak acuh, dan dia kadang-kadang mengintip mata Ye Chen. Beberapa main-main, tersenyum pada Ye Chen. Dua saudara perempuan, tolong, keluargaku. Lihat saja sekeliling. Itu wajar. King Yun tersenyum lagi, menyeret Asap Ungu yang masih mengintip Ye Chen dan memasuki Yan Huang. Selanjutnya datang Ling Hao dan Mo San. Mo San baik-baik saja. Adapun Ling Hao, wajahnya masih sedikit aneh. Dia mungkin masih kesal tentang Ye Chen yang mengikat bibinya. Dengar, aku tidak berhutang uang padamu. Ye Chen menendang Ling Hao. Setelah Ling Hao dan Mo San, mereka adalah tokoh tingkat tinggi dari keluarga Chu, dan di garis depan adalah Chu Tianzhen, kepala keluarga Tianzong. Sama seperti Ling Hao, Chu Tianzhen memiliki beberapa dari mereka, dan wajahnya anehnya tidak bisa dijelaskan. Pandangan di mata Ye Chen sangat aneh. Pemuda di depannya yang hampir menjadi menantu keluarga Tianzong. Orang tua mereka sama seperti Ye Chen, dan mereka sedikit tidak bertanggung jawab ketika Anda memikirkannya. Susi melihat bahwa Chu Tianzhen memiliki wajah yang aneh, dan Ye Chen terbatuk. Para senior yang terhormat, silakan masuk. Semua orang tertawa dan masuk. Sejak itu, keluarga Tianzong juga memasuki Yan Huang Lingshan satu demi satu, dan pemandangannya masih harmonis. Sementara Ye Chen menyambut tamu di luar, cahaya putih terbang dari jauh, melewati langsung kekosongan, terbang dari atas Ye Chen ke Yan Huang Lingshan, menyebabkan Ye Chen canggung. Cahaya putih itu, tentu saja, adalah Chu Lingyu, yang benar-benar tidak biasa dan kokoh, dan tidak menganggap dirinya orang luar sama sekali. Aku berkata, kamu menantu perempuan, itu sangat bagus. Gu Santong di sampingnya mengedipkan mata pada Ye Chen. Buta, itu bukan menantu saya. Jangan berikan padaku. Pendeta Tao yang tak berdaya menjilat wajahnya bersama. Turun. Chu Changzong ada di sini, Zong Jiang mengingatkan. Mata semua orang berkumpul ke arah depan. Nenek moyang Tianzong dengan pakaian polos sudah keluar dari udara, seperti orang tua biasa, tetapi suasana yang samar-samar membuat terlalu banyak orang tertekan. Senior, aku telah menunggumu. Ye Chen bergegas maju. Keluarga, mengapa bersikap sopan? Leluhur Tianzong tersenyum lembut, tetapi dengan senyuman, ada sedikit darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya, yang membuat orang-orang di depannya mengerutkan kening. Senior terluka. Ye Chen melihat dengan penuh perhatian. Tidak hanya Ye Chen, Zong Jiang juga melihat leluhur Tianzong. Di Dacu, jumlah orang yang bisa menyakitinya pasti salah satu dari sedikit. Pria di Dacu itu pasti memiliki nama terkenal. Ya, apakah kamu bertemu musuh? Zong Jiang bertanya. Itu bukan musuh? Leluhur Tianzong menjawab dengan ambigu dan sedikit mengernyit. Aku tidak tahu mengapa Nanming Yusu menjadi seperti itu. Aku terluka olehnya. Nanming Yusu. Semua orang tertegun, pemilik kota kuno Tianlong. Itu dia, tidak diragukan lagi. Ternyata itu dia. Mata Ye Chen hampir menyipit menjadi satu garis. Setelah sekian lama, saya tidak pernah mendengar tentang Nanming Yusu lagi. Saya tidak pernah ingin mendengar tentang Nanming Yusu lagi. Itu benar-benar terdengar dari leluhur Tianzong, dan dia melukai leluhur Tianzong. Memikirkan hal ini, Ye Chen dengan ragu memandang leluhur Tianzong. Apa arti keadaan di mulut tadi? Mendengar keraguan Ye Chen, leluhur Tianzong sedang menggaruk-garuk janggutnya dan mengerang sejenak sebelum dia berkata, aku hanya bisa mengatakan itu aneh, seperti orang mati berjalan, tetapi kekuatannya lebih sombong dari sebelumnya. Bekerja dengan Yuer gagal menghentikannya, tidak hanya saya, tetapi bahkan Yuer sangat terpukul. Tak satu pun dari mereka adalah lawannya. Kerumunan tiba-tiba berubah. Wajah Ye Chen adalah yang paling terkejut. Dia tahu kekuatan nenek moyang Tianzong dan Chu Lingyu. Bersama-sama, mereka bisa menekan kesombongan tersendiri. Sebelum itu, dia mendengar Nanming Yusu mengatakan bahwa kekuatannya tidak sebaik kebanggaan Duguo, yang berarti bahwa perubahan bentuk Nanming Yusu telah melampaui kebanggaan Dugu. Perubahan apa yang telah dia temui pada hari-hari ini? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Silakan,
Daoyou, jika Anda butuh sesuatu, bicarakan saja. Saat Ye Chen mengerang, Zhong Jiang telah mengantar leluhur Tianzong ke Lingshan. Setelah mereka masuk, Ye Chen memandang Hong Chen Sue sekarang. Kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan Nanming Yusu. Melihat penampilanmu barusan, kamu pernah melihat Nanming Yusu sebelumnya, kan? Hong Chen Sue memandang Ye Chen, matanya bersinar, dan kata-katanya juga memiliki makna yang dalam. Tentu saja aku telah melihatnya. Ye Chen tidak menyembunyikannya. Kami pergi ke 100.000 pegunungan bersama-sama. Selama waktu itu, kami berpisah untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itulah aku bertemu senior Zhong Yan. Dia menyerahkannya ke Xuan Chang Yuji, tetapi ketika saya keluar dan melihat Nanming Yusu lagi, dia menjadi sangat aneh. Setelah dia keluar, dia jatuh ke dalam keadaan kejam. Meskipun saya benar-benar ingin menghentikannya, dia lemah dan tersesat. Masih ada hal seperti itu. Alis Hong Chen Sue sedikit mengernyit, tidak heran, beberapa hari yang lalu, seorang lelaki kuat misterius membuat keributan di kota kuno Tianlong. Bahkan kemerdekaan dan kesombongannya terluka, tetapi Nanming Yusu tidak muncul. Dia adalah putri Xuan Huang. Ye Chen masih mengatakan rahasianya. Setelah mendengar kata-kata itu, Hong Chen Sue tidak bisa apa-apa selain kaget, sepertinya dia tidak tahu rahasianya. Bagaimana ini mungkin? Hong Chen Sue buru-buru berkata setelah terkejut. Xuan Huangxian telah mati setidaknya 5.000 tahun. Kemudian Nanming Yusu dapat hidup selama itu. Ini luar biasa, tapi inilah faktanya. Ye Chen Yu berkata, dia dimeteraikan oleh Xuan Huang tahun itu, dan meterai itu tidak dilepaskan sampai era ini. Pada hari itu, dia mengundang saya ke 100.000 pegunungan, yang membantu saya menemukan keberadaannya. Saya pikir ketika dia keluar, dia akan mengalami perubahan besar. Dan, Ye Chen melanjutkan, 5.000 tahun yang lalu, dia adalah puncak dari kekaisaran semu, karena perubahan dalam dunia Chu, kekuatan misterius menekan dunia dan membuat budidayanya jatuh. Alam kuasi langit juga mengapa dia sangat kuat. Nenek moyang Tianzong dan Chu Lingyu tidak bisa menahannya. Kultivasinya mungkin telah mendekati alam kosong tanpa batas. Luar biasa, luar biasa. Itu adalah kekuatan konstan seperti Hong Chen Sue, yang tidak bisa menahan gumaman. Pergi dan periksa. Ye Chen berkata, aku akan bertarung dengan Tian Huang, aku tidak ingin dia melompat keluar dan membuat masalah. Aku mengerti. Bergabungnya keluarga Tianzong membuat Yan Huang semakin hidup. Untuk tujuan ini, Yan Huang juga menyiapkan jamuan besar. Tidak sampai Wan diam dan angka-angka itu secara bertahap menjadi langka. Ye Chen berjalan ke gunung spiritual keluarga Tianzong. Lingshan yang disiapkan oleh Yan Huang ini untuk keluarga Tianzong benar-benar penuh perhatian, ada pasangan hukum yang mengumpulkan aura langit dan bumi, membuat aura-aura gunung ini sangat kuat. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat lebih banyak anak-anak yang rajin dari keluarga Tianzong. Meskipun sudah larut malam, dia masih berlatih. Ketika dia melihat Ye Chen lewat, dia juga secara sadar bangkit dan memberi hormat. Aku tidak tahu apakah leluhur Tianzong menolak untuk meminjam 1/9 Xuan Yuandanku. Gumam sepanjang jalan, Ye Chen memanjat gunung. Di matanya, dia melihat Chu Lingyu berlatih di batu giok. Dilihat dari kejauhan, dia seperti mimpi, melilit Sen Xia, Sen Hua menutupi tubuhnya yang halus, suci dan tak bernoda, seperti peri, dan tidak memprovokasi debu duniawi. Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah bahwa latihannya sangat misterius, dia bisa menyerap cahaya bulan, dan ada beberapa visi misterius yang terjalin di sisi tubuhnya, kekuatan dorman di tubuhnya membuat Ye Chen cukup ketakutan. Itu garis keturunan yang kuat lagi. Ye Chen bergumam, lalu dia tidak melangkah maju, dan berbalik sedikit. Namun, sebelum dia melangkah, cahaya putih melesat dari belakangnya, berdiri di depannya, dan berubah menjadi Chu Lingyu. Hehuh, Ye Chen segera menyeringai, tanpa sadar mundur selangkah. Pra, senior, selamat malam. Aku tidak baik. Chu Lingyu melangkah maju dengan tamparan dan membalik Ye Chen, lalu bergegas ke atas, membanting Ye Chen di tanah, dan kemudian tidak lupa menempelkan mantra pada Ye Chen. Ye Chen dipenjara di sana, dan berkata dengan dingin, berikan tas penyimpanan saya. Jiao, aku di sini untuk mengembalikan barang-barang. Ye Chen berunding di tempat, mengambil tas penyimpanan dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Chu Lingyu. Chu Lingyu melipat lengan bajunya ke lengannya, memegang Ye Chen lagi, dan mengutuk dengan dingin, nak, bibiku, aku belum kehilangan pria sebesar itu sejak aku dilahirkan. Ini salah paham. Ye Chen buru-buru memanggil ketidakadilan. Di mana aku tahu bahwa kau adalah Chu Lingyu hari itu? Aku tidak membicarakan hal ini. Chu Lingyu melangkah maju dengan tamparan, pipinya memerah, payudaranya kasar, dan percikan berkedip di matanya yang indah. Bibi, bisakah aku tidak cocok denganmu? Penolakan, apakah Anda membenci bibi dan nenek saya? Selain itu, saya juga menolak untuk menolak dulu. Petik 2. Nima, itu tergantung padaku. Ye Chen mengutuk. Tentu saja itu tergantung padamu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen menabrak lumpur dengan setengah kepalanya, dan ingin bangun, tetapi kekuatan Chu Lingyu tidak biasa, dan dia ditekan olehnya. Tolong minta aku untuk membiarkan aku menikahimu, dan kemudian aku akan menolakmu, bibiku, aku harus menarik kembali sebuah kota. Mengapa kamu begitu sakit? Ye Chen memarahi lagi, ini bukan latihan yang baik di tengah malam, bertahanlah, apakah kamu bebas?
Bibi nenek, aku senang. Culinger duduk langsung pada Ye Chen dan tersenyum sangat bangga. Ngomong-ngomong, jika aku menolak, aku akan menolakmu. Kalau tidak, jika ini diteruskan, aku tidak akan bingung. Aku, Ye Chen hampir disengat untuk muntah darah. Keagungan ibunya adalah dunia surgawi. Apakah kamu ingin menjadi sangat membosankan? Cepatlah, tolong tanya aku. Chu Lingyu menepuk Ye Chen. Jangan meminta kematian. Kalau begitu aku tidak bisa menyalahkanku. Chu Lingyu menggulung lengan bajunya di tempat. Ah, segera, jeritan hantu dan ratapan terdengar di seluruh Yan Huang, sehingga orang yang baru saja naik ke tempat tidur dan berbaring terkejut dan duduk. Ibu, jangan biarkan orang tidur, Gu Santong memarahi dan terbang keluar dari gunung. Tidak masuk akal, Lao Su baru saja bermimpi indah. Di sisi lain, Tao yang tak terbatas juga memiliki wajah besar dan mengambil tongkat besi dan langsung menuju ke arah itu. Su Xiu dan Ye Chen membuat banyak kebisingan sehingga banyak orang kehabisan. Segera, gunung itu penuh dengan orang. Setelah melihat Ye Chen, yang bengkak dan memerah, banyak orang mengejang dengan tajam. Melihat ada begitu banyak orang, Chu Lingyu menepuk-nepuk debu yang tidak ada di bahu batu giok, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Sekarang, waktunya tepat, tolong nikahi aku. Begitu kata ini keluar, wajah Manshan menjadi sangat indah. Lakukan sesuatu. Mengapa kamu tidak tidur di tengah malam? Kalian berdua gratis. Di antara kerumunan, leluhur Tianzong juga cukup malu. Dia tahu bahwa putrinya adalah seorang tuan yang takut akan kekacauan di dunia. Dia tidak pernah berpikir untuk disegel selama 100 tahun, dan datang ke Yan Huang setelah dia keluar. Saat ini, leluhur Tianzong akan turun tangan untuk menghentikan lelucon ini. Untuk apa kamu cemas? Gu Santong dan Wuji Taois kiri dan kanan, meraih leluhur Tianzong secara langsung. Kedua barang ini adalah ketakutan yang sebenarnya dari kekacauan dunia. Ini adalah saksi langka untuk sebuah drama besar, tetapi tidak dapat diuning oleh nenek moyang Tianzong. Mata tua yang tidak signifikan dan cahaya yang bersinar disebut cahaya terang. Ini tidak baik. Selain itu, Zhong Jiang batuk. Kakak tidak perlu khawatir. Selain itu, Hong Chen Sue tersenyum, jarang ada orang yang memperlakukannya. Itu bagus. Melihat Ye Chen lagi, wajah besar itu sudah hitam seperti kokain. Awalnya, dia mencari 9 belokan Yuan dan campuran, tetapi dia bertemu Chu Lingyu, seorang gadis gila, yang memar dan bengkak di depan umum. Jika dia tidak ditekan oleh pesona Chu Lingyu, dia akan segera menerbangkan Chu Linger. Keluarlah. Tolong, kita sudah selesai. Melihat wajah hitam besar Ye Chen, Chu Lingyu tersenyum bangga. Gigi Ye Chen patah. Dia bisa melihat bahwa Chu Lingyu telah menemukan wajahnya di bawah pengawasan banyak orang, bahkan jika dia membantingnya untuk makan lagi. Ye Chen mengerti bahwa jika dia masih kaku, dengan kesabaran Chu Lingyu, dia tidak akan selesai tanpa menyiksanya setengah. Manusia harus dibujuk. Pikiran Ye Chen terdengar suara gulong yang panjang dan samar. Dia jauh dari dunia bawah tanah Sekte Zhengyang. Pada saat ini, dia sedang melihat ke sini melalui 9 avatar Ye Chen. Melihat tawanan Ye Chen, dia masih memiliki hati kecil di hatinya. Bukankah itu hanya wajah? Kamu harus menggunakan wajahmu untuk malu. Jangan katakan itu. Setelah mendengarkan kata-kata Taiksu Gulong, Ye Chen benar-benar membujuk dan berpikir secara terbuka, dan dia harus memikirkan hal yang tak tahu malu itu. Tak kenal takut. Baik pria, tidak apa-apa untuk berkonsultasi sekali atau 2 kali. Setelah menemukan ini, Ye Chen melambai ke bawah di kaki Chu Lingyu dan mengeluarkan suara yang mendominasi. Kakak, tolong, nikahi aku. Kakak, berjanjilah. Andalkan. Ye Chen melompat ke tempat kejadian ketika dia mendengar kata-kata Chu Lingyu. Kamu malu? Bukankah kamu mengatakan itu sekarang, dan menolak untuk mengatakan ya? Bagaimana dengan menolak? Anda sialan tidak mengikuti skrip. Aku akan menunggumu menikah denganku. Chu Linger berkedip pada Ye Chen dan berbalik. Sialan. Ye Chen gemetar dengan lolongan hantu yang meratap. Chapter 557-558. Pada akhir sebuah lelucon, Ye Chen mengaduk-aduk seluruh Yan Huang Lingshan dan tidak menemukan jejak Chu Lingyu. Jangan biarkan Lao Su menangkapmu. Mulut Ye Chen penuh dengan omelan dan nyengir, benar-benar tak terhitung. Dia tidak pernah menghitung Chu Lingyu untuk menempatkannya di depan begitu banyak orang. Saat ini, begitu banyak orang telah mendengar bahwa proposal yang dibuat oleh Tuan Huang Seng secara pribadi, jika dia bertobat, itu adalah kesalahannya. Keke, sama seperti Ye Chen sedang sekarat, batuk ringan datang dari belakangnya, sehingga Ye Chen memalingkan kepalanya secara tidak sadar, dan kemudian melihat leluhur Tianzong dengan santai datang. Melihat leluhur Tianzong, Ye Chen tiba-tiba merasa malu. Baru saja, dia marah, dan memarahinya tanpa menutupi mulutnya. Saya tidak tahu apakah leluhur Tianzong tidak mendengarnya. Jika saya mendengar omelan Chu Lingyu, saya tidak tahu akankah leluhur Tianzong melompat di tempat. Senior, kapan kamu datang? Ye Chengxi tersenyum. Baru saja tiba. Leluhur Tianzong membuat Ye Chen menghela nafas lega. Jika leluhur Tianzong mengatakan dia ada di sini lebih awal dan mendengar banyak hal yang tidak seharusnya, Ye Chen tidak akan mengatakan apa-apa. Akan berlari di tempat. Kamu dan Yuer, aku tidak akan masuk. Nenek moyang Tianzong berhenti sedikit, masih tersenyum ringan, tetapi kalimat ini membuat Ye Chen menghela nafas lega,
dia tidak berencana untuk menemukan Chu Changzong teorinya, bagaimanapun, adalah Chu Lingyu, bukan leluhur Tianzong di depannya. Mendengarkan sampai akhir, Anda ingin meminta saya untuk meminjam Zuan Yuandan yang setengah 9 itu. Leluhur Tianzong memandang Ye Chen dan bertanya. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen memiliki kilatan cahaya. Sebelum pusing oleh Chu Lingyuqi, dia lupa tujuan sebenarnya datang ke sini. Segera, Ye Chen melengkungkan telapak tangannya, aku tidak tahu apakah para senior dapat membiarkan generasi muda melihatnya selama beberapa hari. Setelah selesai mengamatinya, itu akan dikembalikan. Tentu saja, leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk jenggotnya, lalu memandang Ye Chen dan tersenyum, tapi ada kondisi kecil untuk usia tua. Pembicaraan senior tentang itu. Jika dia benar-benar dapat membuat 9 putaran Yuandan campuran di usianya, dapatkah kamu memberi saya 1? Wow, ketika saya mendengar kondisi kecil ini, itu adalah temperamen Ye Chen, dan saya tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, seberapa sulit berlatih Jiu Zuan Yuandan. Minta 1, kondisi ini tidak biasa. Petik 2. Namun, kata-kata ini Ye Chen hanya mengatakan dalam hatinya, permintaan kecil leluhur Tianzong, dia masih dapat diterima, setelah semua, tanpa melihat setengah dari 9 Zuan Yuandan transfer, dia tidak bisa disempurnakan. Oke, kesepakatannya. Ye Chen tersenyum penuh semangat. Jadi, aku berterima kasih padamu karena berada di sini, leluhur Tianzong dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyerahkan kotak giok kepada Ye Chen. Kotak giok itu juga memiliki segel di atasnya. Terima kasih, senior. Ye Chen mengambil kotak giok dan memasukkannya di lengan bajunya. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kemudian, Ye Chen mengangkat tangan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk jenggotnya dan tersenyum dengan lembut, bocah kecil, jika Anda benar-benar bisa menjadi menantu keluarga Tianzong saya, itu akan menyenangkan. Di sini, Ye Chen telah kembali ke dunia kecil ruang. Begitu dia masuk, Ye Chen menutup pintu ke dunia kecil ruang. Setelah melakukan ini, Ye Chen mengeluarkan kotak giok dan melepaskan segel di atasnya. Segera, setengah dari ramuan ungu ditangguhkan, seluruh tubuh berlama-lama di sekitar lingkaran cahaya, jernih, memancarkan aroma obat yang kuat, dan ada 4 pola dan rusak di atasnya. 9 putaran Yuandan ini sangat kuat, dan bahkan dapat menelan aura dengan sendirinya, dan dipenuhi dengan sinar dan ki ungu. Mata peri, buka. Dengan kesembronoan Ye Chen, ia meletakkan Yuandan campuran 9 belokan di depan mata kirinya. Segera, ia menangkap jejak jiwa dalam Nine Turn Hybrid Yuandan. Dia melihat gambar yang terpecah-pecah. Orang yang berlatih campuran 9 belokan, Yuandan ternyata seorang wanita berbaju merah. Su adalah karena ketidaklengkapan obatnya. Dia tidak bisa melihat kehormatan wanita berbaju merah. Itu semua kabur. Ye Chen menatap dengan tenang, dan dalam gambar tanda jiwa, setiap rumput roh yang dibutuhkan untuk memperbaiki Jiuxuan Yuandan didorong dan dilakukan olehnya. Rumput Bishui Lingxi, bunga anggur ungu, giok berwarna-warni Lingguo. Ye Chen terus berbisik, apa yang dia katakan di mulutnya adalah nama rumput roh yang dibutuhkan oleh Jiuxuan Yuandan. Saat dia bergumam, Ye Chen mengeluarkan penanya dan mencatat nama-nama rumput roh itu. Dia benar-benar berkata semakin terkejut, tahu bahwa Jiuxuan Yuandan sulit dibuat, tetapi dia masih terpana, dia hanya membutuhkan lebih dari 600 jenis rumput roh, termasuk beberapa jenis rumput roh, yang tidak dia kenal. Selama tepat 3 jam, Ye Chen perlahan memalingkan muka. Segera, Ye Chen mengeluarkan sepotong bambu giok, dan mencetak semua gambar rumput roh yang tidak bisa dia kenali, ada banyak bentuk rumput roh yang serupa. Dia perlu menemukan mereka, dan yang terakhir coba. Hanya memikirkannya, Ye Chen merasa semakin sakit kepala. Bibrida 9 putaran Yuandan sangat sulit dibuat, dan itu membutuhkan semacam rumput spiritual untuk dicoba. Ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Halus 9 putaran Yuandan campuran. Benar saja, ramuan yang sombong tidak akan begitu mudah disempurnakan. Menjelang fajar, Ye Chen memanggil 9 penatua Yan Huangs dan memberi mereka jangks batu giok dengan gambar rumput roh. Aku membutuhkan rumput roh ini, semakin banyak semakin baik, semakin cepat. Segera, 9 tetua Yan dan Huang membawa mereka keluar, dan mereka masih penuh energi. Saya mendengar bahwa mereka yang membantu Ye Chen untuk melakukan sesuatu akan mendapatkan hadiah yang kaya. Terlalu banyak orang ingin membantu Ye Chen menemukan rumput spiritual. Hah, Ye Chen menghela napas dalam-dalam, dan masih ada cahaya berkedip di matanya, lalu, itu kuning. Dengan mengatakan itu, dia melangkah keluar dari dunia kecil ruang dan kemudian muncul di istana bawah tanah. Segera, beberapa pejabat tinggi Yan Huang dipanggil olehnya, nenek moyang Tianzong, Zong Jiang, Zong Li, Zong Xiao, leluhur keluarga Su, 3 mata rantai kuno, dan pengikut Tao yang tak terbatas, bahkan Ye Chen menemukan culing untuk semalam jade juga ada di sini. Yang lain, seperti leluhur Tianzong dan Zong Jiang, baik-baik saja, tetapi ketika Culing Yu muncul, Ye Chen hampir bergegas. Aku akan menunggumu menikahiku. Melihat garis hitam yang secara bertahap muncul di dahi Ye Chen, Culing Yu tersenyum dan mengerang, tidak lupa untuk berkedip pada Ye Chen. Oke, Ye Chen hendak meledak, dan disela oleh debu merah dan salju di samping. Dia memandang Ye Chen, wajahnya aneh,
tetapi segera menghilang, dan bertanya dengan pedas, "Kau memanggil kami semua, apa yang sedang terjadi?" Berbicara tentang bisnis, Ye Chen melirik Chulinger dan menyebar peta besar. Saat peta menyebar, ekspresi Ye Chen juga berubah positif. Melihat ke sekeliling beberapa orang tua, "Teman-teman, sebagai penguasa Kaisar Kuning, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk memulai pertempuran dengan Tian Huang. Aku pikir sudah waktunya bagi kita untuk bertarung melawan Tian Huang." Dengan kata-kata Ye Chen, istana bumi jatuh ke periode ketenangan singkat, dan beberapa orang tua juga bangun. "Lakukan, ikuti mereka." Setelah keheningan singkat, teriakan nyaring terdengar, memecah kesunyian di tempat kejadian. Pembicaraan itu sedikit lingua, yang entah dari mana, seperti aliran cahaya, melayang di depan semua orang, hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, berdaging, sangat imut, dan mata beberapa orang yang melihat. Apa ini? Mereka belum pernah melihat tiga mata rantai kuno Xiao Lingua, menatap mereka berdua. "Ada apa denganmu? Aku laki-laki, ini laki-laki." Xiao Lingua mengutuk. Dia tidak besar, dan suaranya tidak kecil, tetapi perlu disebutkan bahwa meskipun bagal itu marah, sangat imut. Pria kecil ini, dagingnya berbunyi. Chu Lingyu sangat penasaran, mau tidak mau mengulurkan jari giok dan menusuk perut kecil Xiao Lingua yang berdaging, perasaan lembutnya sangat baik. "Tarik kembali dan rebus." Tao tanpa luka menggosok veterannya. "Rebus wolnya dan panggang langsung." Gu Santong meremas kumisnya. "Bodoh, dua kebodohan besar." Xiao Lingua berteriak pada tinjunya, dan streamer lain keluar dari istana, karena khawatir barang-barang dari Tao yang tak terbatas dan tiga mata rantai kuno akan ditarik kembali kepadanya. "Hei, berani lari, bawa dia kembali dan goreng. Aku berkata, kalian berdua di sini untuk bersenang-senang." Ye Chen memandang Wu Yao Taoren dan Gu Santong dengan wajah hitam. Kamu bilang. Kedua barang itu terbatuk satu demi satu, dan ketika mereka melihat Zhong Jiang dan leluhur Tianzong memandangi mereka dengan cemoohan, mereka hanya diam. Kembali ke topik, semua orang melihat peta yang disebarkan oleh Ye Chen. "Apakah kamu akan bertarung?" Zhong Jiang mengerang sejenak, dan menatap Ye Chen terlebih dahulu. "Mungkin, kita bisa menyelesaikannya dengan cara damai." Hong Chen Sui dan Zhong Li menarik mata mereka dari peta dan menatap Ye Chen berturut-turut. Mata ketiga orang itu penuh harapan. Mereka berbeda dari leluhur Tianzong dan tiga mata rantai kuno. Mereka semua adalah orang-orang Yan Huang. Mereka memiliki perasaan terhadap Yan Huang. Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah menghadap pendekar pedang. "Jadi, kamu harus sopan di hadapan para prajurit." Di bawah harapan ketiganya, Ye Chen berkata, "Aku tentu saja berharap untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai, tetapi tiga senior seharusnya tahu sifat alami Zhong Rong dan ingin dia menjadi lembut, hampir tidak mungkin." Ketiganya diam. Kata-kata Ye Chen bukan tanpa alasan, mereka semua bersama, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Zhong Rong lebih baik dari mereka. Dari sudut pandang Tuan Suci, Yan Huang memiliki beberapa peluang untuk menang. Tiba-tiba, ketiga leluhur keluarga Su memandang Ye Chen. "Ah, perkiraan konservatif." Liu Cheng, Ye Chen mengerang. Dari saat keluarga Tianzong bergabung dengan Yan Huang, Ye Chen telah memperkirakan kekuatan Yan Huang lebih dari sekali. Leluhur Tianzong, Chu Lingyu, Zhong Jiang, Zhong Li, Zhong Xiao, leluhur keluarga Su, tiga mata rantai kuno, tidak orang-orang Yadao memiliki 8 alam langit kuat. Selain 8 dari mereka, dia juga memiliki 3 kuasi ke-9, yaitu 11 kuasi ke-9. Adapun 9 kekuatan surgawi lainnya di Netherworld, dia lebih percaya diri daripada langit kuning. Yang paling penting adalah bahwa Yan Huang dan faktornya yang tidak pasti, pecahnya kekuatan tempur puncak, ditambah Xian Lunyan, benar-benar dapat menghancurkan dunia langit semu. Secara keseluruhan, kekuatan keseluruhan Yan Huang, dibandingkan dengan Tian Huang yang besar, memang memiliki peluang 60% untuk menang. "Saya setuju untuk melayani terlebih dahulu, kemudian tentara." Nenek moyang Tianzong, yang telah diam, berkata perlahan, meskipun Yan Huang lebih kuat dari Tian Huang saat ini, jika dia benar-benar bertarung, Yan Huang akan mendapat kemenangan, tetapi kemenangan yang menghancurkan. Bagaimanapun caranya, yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai. Kita harus tahu bahwa masih ada raksasa-raksasa, istana Haus Darah, untuk membuat mereka menguntungkan. "Ayo pergi." Hong Chen Sui berbisik, "Semoga kamu dapat berbicara dengan Brother Zhong Sun, bagaimanapun, ini adalah perang, dan itu akan menjadi kehilangan keduanya. Jadi, kita masih harus bersiap untuk perang terlebih dahulu." Ye Chen tidak menentang Hong Chen Sui untuk pergi ke Tian Huang, tetapi menunjuk ke peta besar dan berkata perlahan, "Seperti yang kamu lihat dari generasi sebelumnya, begitu kamu bertarung melawan Tian Huang, mungkin ini adalah perkelahian yang menyapu seluruh siling. Pasukan Tian Huang rumit dan kompleks, dan mereka menggerakkan seluruh tubuh. Kita mungkin harus menghadapi, tidak hanya Tian Huang, setiap pasukan tersembunyi dapat berpartisipasi dalam pertempuran, jadi ini adalah permainan pertarungan yang sulit. Karena perang, akan ada korban jiwa. Jika kamu ingin menyatukan kembali Yan Huang, kamu harus membayar harga darah." Tianzong menghela nafas. Sepertinya siling akan hidup. Gu Santong mulai mendesis dan ragu-ragu. "Pukul, bertarung, siapa yang takut pada siapapun?" Pendeta Tao yang tak terbatas itu bersemangat,
ingin mencoba, dan hanya menggulung lengan bajunya. Aku belum pernah melihat pemandangan yang semarak seperti itu untuk waktu yang lama. Mari kita pelajari strategi terperinci terlebih dahulu. Dengan kata-kata Ye Chen, semua orang mengambil langkah maju. Selama 9 jam berikutnya, semua orang mengekspresikan pikiran mereka, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan situasi yang tidak terduga. Hingga malam tiba, banyak orang keluar dari istana. Selanjutnya, serangkaian perintah dikeluarkan, dan seluruh Yan Huang pergi ke keadaan bersiap untuk perang. Sebelum perang dimulai, atmosfer telah menjadi sangat khusyuk. Di tengah malam, Hong Chen Sui berjalan keluar dari Yan Huang dan pergi ke Tian Huang. Saya harap dapat dikatakan bahwa Zhong Yan dapat digunakan untuk menyatukan Yan Huang dengan cara damai, jika tidak, perang berikutnya akan menjadi bencana bagi Yan Huang. Di puncak gunung, Ye Chen berdiri seperti monumen, menghadap ke bawah. Pada saat ini, dia tampak seperti raja, dengan tatapan dingin, dengan sedikit keagungan di antara kedua alisnya. Pertempuran terakhir dari unifikasi Yan Huang akan segera dimulai, bahkan jika dia, penguasa Yan Huang, tidak tahu seberapa jauh pertempuran ini bisa berjalan. Jika itu menang, itu yang terbaik, tetapi jika kalah, maka dia akan membayarnya setelah waktu yang lama. Aliran, baginya, akan menjadi sangat sulit. Di belakangnya, langkah kaki terdengar, Zhong Jiang melangkah maju, dan ada banyak emosi di mata tua berlumpur itu. Senior, kultivasi Anda. Melihat Zhong Jiang, Ye Chen sedikit mengernyit. Pada saat ini, Zhong Jiang, dan pertama kali ia melihat Zhong Jiang, kesenjangan kekuatannya sangat besar. Su menembak berkali-kali dan membiarkannya Si Wei menjatuhkan 1 poin lagi. Senang bisa hidup melihat Yan Huang bersatu. Zhong Jiang tersenyum ringan, dan matanya yang lama penuh dengan perubahan keletihan. Yan Huang tidak bersatu, aku tidak berani mati. Bahkan jika aku mati, aku akan tanpa wajah di bawah Jiu Kuan Tuan dan saudara. Yan Huang harus bersatu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya penuh keteguhan, dan dia tidak lupa melirik ke kosongan selatan. Aku akan kembali ketika Yan Huang bersatu, dan Tuan akan melihatku. Pasti takut. Melihat Ye Chen begitu, Zhong Jiang membuka mulutnya ke samping, tapi dia berhenti berbicara. Hai, Zhong Jiang menghela napas dalam hatinya, karena dia telah bersembunyi begitu lama, dia hanya akan menyembunyikannya setelah penyatuan Yan Huang. Chapter 559-560. Larut malam, Ye Chen kembali ke dunia kecil ruang, dan kemudian menghela napas, dan kemudian memasukkan Yuandan yang kosong ke dalam mulutnya. Boom! Di tempat itu, api abadi membakar, membungkus seluruh tubuhnya, disalurkan ke meridian utama tubuhnya, dan menghaluskan Yuandan yang kosong yang baru saja dia telan menjadi elemen roh murni. Segera, Kongming Yuandan kedua dimasukkan ke dalam mulutnya, dan kemudian yang kedua dan ketiga. Nak, kau sangat rapi, itu tidak terlalu menyenangkan. Dunia bawah tanah Zeng Yang Sekte, Taiksu Gulong, yang baru saja menutup matanya, membukanya lagi dan melirik 9 avatar Ye Chen. Dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Dia menelan begitu banyak pil Yuandan kosong dalam satu nafas, bukankah dia akan secara paksa menerobos dengan bantuan roh purba di Yuandan kosong? Namun, untuk wacana Taiksu Gulong, Ye Chen tidak hanya tidak berhenti, tetapi semakin banyak pil Yuandan di dunia kosong yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Memang, seperti yang dipikirkan Taiksu Gulong, dia harus menggunakan elemen roh murni dan murni Yuan dan untuk menerobos kemacetan dan membantunya melompat ke dalam lubang. Dia memutuskan bahwa jika dia maju ke langit, kekuatan tempur akan meningkat tajam. Tanpa menggunakan bayangan mati dan hukuman penjara dilarang, membunuh dunia kuasi langit umum tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, yang dia butuhkan adalah kesengsaraan yang dibawa oleh langit yang semakin tinggi. Sepanjang jalan, dia tahu kengerian dari kesengsaraannya sendiri, dan karena dia adalah setengah dari tubuh suci kuno, kesengsaraan itu akan menjadi lebih ganas lagi, jika digunakan melawan musuh, itu jelas merupakan potensi yang menggelegar. Hai, Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tahu bahwa tidak mungkin bagi Ye Chen untuk berhenti. Di sini, Ye Chen sekali lagi memasukkan keajaiban di mulutnya, dan dengan Yuandan yang satu ini di Netherworld, ia telah menelan 9 Yuandan di Netherworld. Anda harus tahu bahwa Yuan Ming of the Netherworld adalah Wu Ling Lingdan, yang mengandung sperma megah yang tidak normal, bahkan jika itu Netherworld, itu harus diambil bersama dengan Lingtan lain, jika tidak maka kemungkinan akan meledakkan tubuh. Namun, dengan Danhai yang berkapasitas besar, ia juga memiliki kekuatan pemurnian Xianhuo yang sombong, memungkinkannya untuk mengabaikan bahaya potensial ini. Boom, boom, suara tumpul terus datang dari tubuhnya, Yuan-Yuan yang indah milik Su Sikong terlalu megah, dan darahnya berkedut tanpa sadar, seolah-olah api sedang menyala, bahkan ruang pun terdistorsi. Alam halus dan kosong Yuan dan Jing Yuan, mengalir ke Danhai, lautan spiritual emas seperti laut, mulai bergolak. Ini juga dengan aliran Jing Yuan yang terus-menerus ke Danhai, napasnya terus-menerus naik, mendekati dunia bawah yang kosong tanpa batas. Hancurkan aku. Dengan kibasannya, untuk pertama kalinya, ia dengan keras menghantam penghalang yang menuju kekosongan. Baru saja dia mendengus, bukannya memecahkan kemacetan, dia juga ngeri kembali menggigit, dan darah kemasan di sudut mulutnya meluap, dan napasnya banyak berserakan. Wajah Ye Chen marah, dan Ling Ling marah lagi.
Ketika nafas naik ke ekstrim, dia menggertakkan giginya dan mendengus lagi, dan secara paksa mengumpulkan kekuatan spiritual lagi, berjuang untuk mencapai penghalang. Namun, dia gagal lagi, gambar punggungnya meningkat secara eksponensial, dan tulang-tulang dalamnya patah. Wajah Ye Chen marah, matanya mulai menjadi merah darah, tendon biru di dahinya terbuka, dan setengah dari ramuan ungu ternyata. Tak perlu dikatakan, setengah dari panci roh ini adalah Zhou Xuan Hui Hundan, untuk menerobos wilayah kosong. Gila, dia tidak bisa mengurus begitu banyak, dia harus menelan setengah langkah Zhou Xuan Hui Hundan ini, beri dia kesempatan. Merek jiwa di Zhou Xuan Yuan dan telah ditangkap olehnya, dan itu tidak banyak berguna untuk menyimpannya. Benar saja, bahkan jika itu adalah setengah 9 beralih ke pil jiwa, esensi agung yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan Yuandan. Di bawah pemurnian api peri yang ekstrim, napasnya tiba-tiba naik ke atas. Kali ini, Ye Chen tidak aktif untuk waktu yang lama, kondensasi menjadi pedang yang tak terlihat. Pedang tidak bisa dihancurkan, dan itu akan menembus penghalang ke dunia kosong dengan pedang. Istana Tian Huangdi. Hong Chen Sui berdiri diam di sana, memandang Zhong Rong yang duduk di atas tahta dengan ekspresi harapan. Saudaraku, apakah Anda benar-benar mengabaikan perasaan tahun itu? Kakak, kamu hanya ingin aku menguning dan menguning menjadi kuning, dan itu terlalu aneh. Di atas tahta, Zhong berdiri malas, memutar ibu jari di ibu jarinya yang asli, dan melihat ke bawah dengan penuh minat. Debu merah salju. Jika Tuan masih di sana, apakah Anda akan mengatakan hal yang sama? Hong Chen Sui mendongak sedikit, menatap Zhong Yan. Jangan menyebut-nyebutnya. Zhong Yan tiba-tiba berdiri, meremukkan ibu jari di ibu jarinya secara instan, dan wajah tua langsung berubah menjadi biru. Dia menjerit, aku tidak bisa dibandingkan dengan Zhong Yan, aku lebih baik di Yan Huang daripada dia. Tuhan, dia hanya tidak memberikannya padaku. Petik 2. Tuan telah meninggal. Apakah kamu marah kepadanya? Tentu saja aku membencinya, tentu saja aku membencinya. Zhong Yan berteriak keras, jika dia memiliki roh di surga dan melihat fragmentasi mulia yang dia ciptakan di masa lalu, dia mungkin akan menyesali keputusannya kalau begitu. Jadi, saudaraku, tentu saja kamu tidak menginginkan pembicaraan damai. Ekspresi Hong Chen Sui acuh tak acuh, masih menatap Zhong Rong. Tidak mungkin, Zhong Yan mendengus dingin. Jadi, saya terganggu. Hong Chen Sui menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berbalik, tetapi dihadang oleh beberapa tokoh yang datang. Masing-masing sangat samar, dan masing-masing adalah langit kuasi yang nyata. Lingkungan. Saudaraku, apa artinya ini? Hong Chen Sui bertanya dengan membelakangi Zhong Rong. Yang saya dengar adalah Zhong Yan tersenyum dengan senyum panjang, saudari dan saudari jarang datang kepada saya, dan tidak apa-apa untuk tinggal beberapa hari lagi. Ketika saya menerima Yan Huang, kami masih keluarga. Hancurkan aku. Dengan raungan Ye Chen, pedang tak terlihat menembus penghalang tak terlihat. Klik, di tengah-tengahnya, sepertinya ada suara seperti itu. Hah, kemudian, tampaknya ada sesuatu yang rusak. Boom, tubuh Ye Chen sekali lagi mendengar suara tumpul, dan momentum tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali. Dunia kecil ruang, berpusat padanya, membentuk pusaran aura, yang dituangkan ke dalam tubuhnya melalui pori-pori besar di tubuhnya. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, paus menghisap aura murni antara langit dan bumi. Melihat keluar, kecepatan awan dan kabut tiba-tiba melaju ke gunung di mana dia berada, pusaran kekuatan spiritual yang lebih besar terbentuk, dan hampir seluruh Yan Huang Reiki terguling. Inilah yang terjadi. Banyak murid dan penatua telah melihat ke atas. Begitu banyak gerakan, apa yang sedang Tuan Suci lakukan? Dengan paksa menerobos alam kosong. Leluhur Tianzong dan Chu Lingyu juga melihat ke atas, dan ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Bocah ini galak. Di gunung yang berlawanan, Gu Santong dan Taois tanpa luka menghela nafas, dalam perhitungan saya, dia memiliki setidaknya setengah tahun untuk maju. Sekarang dia secara paksa maju, kebanyakan dari mereka dengan bantuan kekuatan eksternal. Petik 2. Dipromosikan secara paksa Xiu Wei, aku tidak tahu apakah itu menyakiti akarnya. Nenek moyang Su mengeluh, kecepatannya tidak tercapai, setenang dia, tetapi juga dipaksa untuk menggunakan metode ini. Boom, ada guntur yang menggelegar di atas Jiu Xiao dalam diskusi, dan kabut hitam yang menggulung mulai menyatu dengan cepat. Selama periode ini, guntur dan kilat robek, seperti seekor naga yang melintasi awan. Lalu ada penampilan agung yang membuat dunia bergidik karenanya. Ini adalah paksaan dari surga dan malapetaka, tetapi juga kehendak langit dan bumi. Tuhan, Tuhan, kejutan seperti itu datang dari lebih dari satu arah. Sialan, bocah ini tidak akan menyeberang di Yan Huang. 3 mata rantai kuno di puncak gunung dan Tao yang tak terbatas sedikit gelisah. Mereka melompat dan siap untuk menyelinap keluar dari Yan Huang. Menyeberang di sini, seluruh Yan Huang akan menderita. Chu Lingyu tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Siap bergerak. Jika pencuri dan guntur laut terbelah, itu bukan lelucon. Pada saat dimarahi semua orang, badai yang masih berkumpul cepat di atas Jiu Xiao perlahan-lahan menghilang, dan orang-orang yang melihat Yan Huang tidak bisa menahan nafas lega. Tuhan ragu-ragu. Tianji masih ada di sana, tetapi orang yang dirampok disegel, leluhur Tianzong mengatakan rahasia itu. Belum lagi, faktanya seperti yang dia duga. Memang, Ye Chen menyegel kesengsaraannya sendiri.
Musuh yang sombong seperti itu secara alami diserahkan kepada musuh, tetapi itu tidak bisa disia-siakan. Pada saat ini, dunia kecil ruang sudah bersinar, dengan kemuliaan Ye Chen menjadi yang paling cemerlang. Melaju ke dunia kosong, darah Ye Chen telah menjadi lebih luar biasa, tubuhnya penuh dengan kecemerlangan, tubuh emasnya menyilaukan, dan banyak lagi visi mengelilinginya. Saya tidak tahu kapan cahaya keemasan tubuh Ye Chen akan menyatu. Kemudian sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Melarikan diri secara paksa melalui bea cukai gagal 2 kali. Dia menderita gigitan punggung yang mengerikan, sakit sampai ke akarnya. Jenis cedera gelap ini berbeda dengan cedera jalan. Cedera jalan masih bisa disembuhkan dengan Tianlei. Akan menjadi kendala terbesar di masa depan. Benar saja, secara paksa membersihkan gerbang masih harus membayar mahal. Nak, kau tergantung. Suara Ye Chen di lautan dewa mendesah terlalu keras. Kau keluar dari lubang hitam di angkasa, tapi itu baru 3 atau 5 bulan. Melonjak dari dunia nyata ke matahari yang sebenarnya ayo nongkrong di langit. Petik 2. Aku membuka beberapa hang. Ye Chen menyeringai, darah iblis adalah 1, darah Tyrannosaurus adalah 1, sumber tubuh suci kuno adalah 1, dan 3 hang ini berasal dari tingkat surgawi. 3 tautan ini bagus, tetapi akar penyebabnya masih dikaitkan dengan kekuatan yang menekan Dacu. Aku merasa kekuatannya perlahan melemah. Maksudmu, di era ini, surga itu mungkin. Itu lebih dari surga, bahkan kerajaan dan kekaisaran sangat mungkin. Taiksu Gulong berbisik, itu karena kekuatan itu perlahan memudar sehingga membuat Biksu Dacu jauh lebih mudah untuk maju. Ini bukan, hanya malam ini, Zheng Yangzong memiliki 2 alam kuasi langit. Petik 2. Rao menatap mata Ye Chen, ini. Mungkin lebih banyak di masa depan. Taiksu Gulong mengangkat bahu. Saya pikir itu bukan hanya sekte Zheng Yang, kekuatan besar lainnya, terlepas dari Nanchu dan Beichu, mungkin beberapa orang telah maju ke surga semu. Nima, aku masih ingin berpura-pura menjadi kekuatan. Ye Chen cemberut. Fashion dengan Wall, ayolah, mari kita bicara tentang Tuhanmu. Taiksu Gulong mengalihkan topik pembicaraan. Ya Tuhan, Ye Chen membeku, aku menyegelnya. Kalau begitu kamu bisa menyegelnya seumur hidup. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan jengkel. Kamu akan melintasi langit dan langit di langit, aku ingin mengatakan, Ekaristi Tianji bukan lelucon, ini sangat berbeda dari biksu biasa. Sangat berbeda, Ye Chen menggaruk kepalanya. Apa yang berbeda? Garis keturunan langit tentu saja adalah Skycow dari langit. Oh tidak, itu harus dihukum oleh Tuhan. Taiksu Gulong menjelaskan, Skycow dan hukum-hukuman tidak setingkat. Meskipun itu juga petir, akan ada beberapa hal menarik di dalamnya. Petik 2. Hal yang menarik, ada apa? Siapa yang tahu itu? Kata Taiksu Gulong malas. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sekarang memiliki asal dari Ekaristi kuno, yang dianggap sebagai Ekaristi setengah kuno. Hukuman ilahi kamu pasti akan memiliki sesuatu yang menarik, tetapi, hal yang menarik ini tidak menyenangkan, mungkin Anda akan terbunuh sepenuhnya. Petik 2. Mendengar ini, mulut Ye Chen berkedut keras, kita akan bertarung melawan Tian Huang besok. Jangan menakuti saya, aku tidak punya waktu untuk menakut-nakuti kamu, juga aku tidak bercanda. Suatu hari ketika kamu kembali, kamu dapat berbicara dengan mantan pacarmu. Ketika dia melintasi langit, dia membawa Thunder Phoenix, dan hampir menghilang. Ji Ningsuang juga telah maju ke dunia bawah. Ye Chen tiba-tiba berkata, juga menarik Thunder Phoenix. Apakah kamu pikir hanya keberuntungan kamu untuk mengambil begitu banyak bayi? Hei, Taiksu Gulong menamparkan wajahnya. Akhir-akhir ini, dia juga mendapat banyak peluang, dan Thunder Phoenix benar-benar mendominasi. Ini tidak bagus. Mungkin sombong untuk mengetahui apa yang menarik bayi kecil dari tubuh Taiyin. Petik 2. Kalau begitu, kamu bilang begitu, aku akan pergi ke Zheng Yang Zongdu tempo hari ketika aku melintasi perampokan. Ye Chen menyentuh dagunya. Hukuman ilahi begitu digantung, kamu harus menemukan banyak orang, maka itu akan hidup. Aku pergi ke kamu, dan Lao Su masih disegel di sekte Zheng Yang. Kamu manusia sialan ingin meretasku. Bicara omong kosong, kamu kasar dan tebal, kamu tidak bisa memotongnya. Aku tidak akan berbicara denganmu. Ye Chen mengabaikan Taiksu Gulong secara langsung, memutuskan kontak dengannya, dan kemudian berbalik dan mengeluarkan Daluo Sending. Daluo Sending baru saja dikeluarkan, dan berdengung. Ini besar, tebal, sederhana dan alami. Penuh dengan udara yang kacau, dan menjuntai ke bawah. Armor yang dicetak juga beroperasi dengan sendirinya. Jin Chanchan, dengarkan baik-baik, Anda juga dapat mendengar suara langit yang saling terkait berdering. Di sini, Ye Chen telah memanggil api peri dan guntur langit, berturut-turut membungkus Daluo Sending, dan kemudian sangat marah. Daluo Sending saat ini bukan panci besi besar, ia memiliki 4 kaki dan 2 telinga, dan terlihat sama. Pada saat ini, yang paling akurat adalah menggunakan kata dakiau yang tidak berfungsi untuk menggambarkan Daluo Sending, walaupun itu tidak terlihat sangat bagus, ia mengandung Taoisme yang tak terkatakan dan sangat luar biasa. Terutama setelah 2 pembaptisan, itu menjadi lebih sulit dipahami, tidak sedikit pun semangat, mereka semua menahan diri, sama seperti orang kuat bertenaga dunia yang kembali normal, setelah marah, ia juga mengubah dirinya. Ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menakutkan.
Hari berikutnya aku akan memberimu merek pembunuhan, penyegelan dan sebagainya. Seharusnya lebih mudah digunakan. Ye Chen merenungkan api peri dan guntur langit. Yah, kamu bisa berolahraga sendiri. Segera, Ye Chen melepas telapak tangannya dan membiarkan api unggun dan Tian Lei meredam diri mereka sendiri. Mereka berdua memiliki kebijaksanaan dan mampu berkomunikasi dengan pikiran Ye Chen. Dan di sini, Ye Chen telah mengambil pedang Cixiao, ditangguhkan di udara. Kemudian, dia menjentikkan tas penyimpanan, dan sepotong artefak muncul. Ada lebih dari 100 kaki. Itu benar-benar segala macam hal. Rusak. Dengan gerakan Ye Chen, lebih dari 100 artefak roh terfragmentasi, dan di masing-masing artefak roh yang terfragmentasi, sebuah kecemerlangan terbang keluar dan bergabung ke dalam pedang Cixiao, yang merupakan senjata jiwa prajurit. Roh, inilah yang Ye Chen pelajari dari formula penyulingan. Apa yang disebut alat roh memiliki kerohanian mereka sendiri, mereka memiliki jiwa roh prajurit, yang secara alami dimiliki. Secara alami, roh jiwa prajurit ini dibagi menjadi beberapa poin. Artefak mengerikan secara alami mengandung lebih banyak, dan artefak yang lebih lemah secara alami memiliki lebih sedikit. Yang harus dilakukan Ye Chen adalah untuk mengekstraksi benda-benda ini dari artefak tersebut. Blend ke pedang merah. Hah. Segera, pedang Cixiao menjerit, suaranya sangat keras, kilatan pedang yang tajam tampaknya muncul, dan itu sangat tajam. Chapter 561-562. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Pagi-pagi sekali, sebelum fajar, Zhong Jiang dan yang lainnya datang ke istana, dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Melihat kedatangan semua orang, Ye Chen tiba-tiba berdiri, sepertinya berita buruk. Zhong Jiang mengangguk dengan serius, si Mei tertekuk oleh Zhong Yan. Tampaknya dia sangat keras hati sehingga dia akan bertarung dengan Yan Huang. Ini membuat si Mei dibiarkan dengan langit kuning, sehingga mereka juga tidak memiliki yang kuat. Lawan, petik 2, itu dia, ayo pergi berperang. Ye Chen berbisik, dan tiba-tiba berjalan keluar dari istana, berdiri tegak, dan menginjakkan kaki di puncak Yan Huang yang paling megah. Di atas gunung, ada drum besar perang. Ini adalah drum pertempuran Yan Huang, juga diciptakan oleh generasi pertama bangsawan Yan Huang, yang hanya akan berdenyut saat menghadapi perang, dan mengumpulkan tentara untuk menginspirasi moral Yan Huang. Hah. Ye Chen sudah melangkah maju dan mengaduk drum perang Yan Huang. Suara drum perang yang membosankan itu panjang dan kuat dan menyebar ke seluruh Yan Huang. Ini adalah drum perang yang aneh. Ketika suara drum itu lewat, orang-orang Yan Huang merasakan darah di tubuh mereka. Tidak bisa tidak mendidih. Ini adalah simbol, drum perang diaduk, dan itu adalah waktu ketika pasukan Yan dan Huang mengirim pasukan. Segera, Zhong Jiang, leluhur Tianzong, Chu Lingyu, leluhur keluarga Su, Zhong Li, Gu Santong, dan Taoist tanpa luka pertama kali melangkah ke langit. Kemudian, orang-orang dari Yan Huang Lingshan keluar dan pergi ke tempat kosong. Di timur, ada raungan binatang buas, masing-masing ada sosok yang duduk, masing-masing dengan momentum luar biasa. Di barat, ada suara kereta yang berguling-guling di kehampaan, dan pada setiap kereta, ada juga sosok yang berdiri, masing-masing mengenakan baju besi, memegang tombak perang di tangannya, darah mengerikan, seperti api terbakar. Di selatan, ada pedang terbang bersenandung, pada setiap pedang terbang, ada sosok lurus yang berdiri, seperti dewa yang mempesona. Di utara, awan bergulir, membawa tubuh pantai yang kuat, mematikan. Boom, bergemuruh. Kekuatan pasukan Yan dan Huang disatukan, dan langit diledakkan dengan ketiadaan, dan warna-warna langit terjalin menjadi pemandangan yang indah. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi dua tulisan tangan yang besar dan berat, Yan Huang. Siluet langit berkumpul menuju puncak gunung, dan lengan di masing-masing tangan bergetar, dan tidak bisa membantu tetapi mekar kekuatan. Pada saat ini, terlalu banyak orang menghela nafas, terutama para tetua dari generasi yang lebih tua dari Yan Huang, dan tangan-tangan tua yang memegang senjata, bergetar. Selama ratusan tahun, Yan Huang yang terpecah akhirnya akan mengantar pada pertempuran terakhir persatuan. Pada titik ini, Ye Chen, yang masih mengaduk drum pertempuran kuning dan kuning, menurunkan palu drumnya dan tiba-tiba melangkah ke langit ketiadaan. Adakah yang takut? Ye Chen memandang sekeliling ke langit kuartet yang tinggi, suaranya kuat dan kuat, bergema lama antara langit dan bumi. Tak kenal takut, semua orang mengangkat senjata di tangan mereka, dan jawabannya sangat konsisten, keras dan bergemuruh. Terlalu banyak orang mungkin tidak kembali dalam pertempuran ini. Tidak ada penyesalan. Mendengarkan deru langit yang bergetar, Ye Chen membuka 5 jari, meraih satu sisi, dan menangkap spanduk pertempuran Yan Huang berdiri di puncak gunung di tangannya, tergantung di atas kepalanya. Turun. Ye Chen mengambil langkah pertama, menginjak galaksi emas, dan berjalan keluar dari Yan Huang Lingshan. Di belakang mereka, pasukan di 4 arah timur, barat, selatan dan utara berkumpul untuk membentuk tim persegi, luar biasa, dan sangat luas. Bendera pertempuran kuning dan kuning yang tergantung di kepala Ye Chen adalah lampu indikator mereka. Boom, bergemuruh. Yan Huang Dajun menghancurkan kekosongan sepanjang jalan dan langsung menuju ke satu sisi. Dimanapun dia lewat, Su begitu kuat sehingga banyak gunung yang hancur. Pertempuran semacam itu terjadi hampir entah dari mana, menarik perhatian kuartet.
Ini yang harus dilakukan. Terlalu banyak orang biksu tidak bisa tidak terlihat pucat dari langit. Ini pasukan Yan Huang. Sepertinya itu melarikan diri dari langit. Jadi, apakah itu leluhur Tianzong? Selama bertahun-tahun, pasukan Yan Huang telah keluar dari gunung lagi. Seorang biksu yang lebih tua memandang ke arah itu dengan pandangan nostalgia. Aku masih ingat pemandangan pasukan Yan Huang menyapu makam barat, dan itu masih membuat orang mengingatnya. Yan Huang, ini harus disatukan. Putri, mengapa kamu tidak membantu? Di istana bawah tanah yang besar, sebelum tirai cahaya besar, memandang Yan Huangjun yang perkasa di dalam, seorang lelaki tua yang malang memandangi perempuan dengan gaun ungu di sisinya. Untuk mengatakan orang tua yang tidak penting ini, jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali, bukankah dia juga orang asli Tai? Adapun wanita dengan pakaian ungu di sebelahnya, dia sangat menakjubkan, dia dikelilingi oleh dewa-dewa ungu, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan awan ungu. Napasnya tidak jelas dan kuat. Wajah yang tak tertandingi itu acuh tak acuh dan eksklusif. Keagungan ratu. Ini waktu yang langka. Melihat bahwa wanita Ziyi tidak mengatakan apa-apa, Tai tidak bisa membantu menggosok tangannya. Jika keluarga kerajaan Dacu berpartisipasi dalam pertempuran, para dewa pembunuh juga akan berpartisipasi dalam pertempuran. Wanita berpakaian ungu itu sedikit membuka bibirnya, suaranya acuh tak acuh, tapi itu seindah dongeng. Aku lupa, Tai benar-benar menggelengkan kepalanya. Boom, bergemuruh. Pasukan Yan Huang sepanjang jalan, dan dia melangkah ke barisan kosong yang sudah diringkas. Sepanjang jalan, mereka terlalu mencolok, terutama karena pertempurannya terlalu besar, total 7 surga kuasi, ratusan surga kosong, 9 surga, ribuan surga kosong, surga ke-8, dan yang lainnya tidak perlu dikatakan. Selain itu, ada ratusan formasi pembunuh dan menyerang yang kejam. Di depan, Ye Chen sangat cepat, dan sorot matanya sangat tegas. Pendahulu Zhongli, Anda dapat memesan arai teleportasi untuk menghancurkan 180 kota di Timur Siling. Selama penerbangan, Ye Chen mengirim suara ke Zhongli. Memahami, Zhongli segera mengeluarkan Zhang Giok, dan kemudian menghancurkannya. Sebuah cahaya tiba-tiba keluar, dan dimasukkan langsung ke dalam jamuan makan malam. Adapun mengapa Ye Chen ingin menghancurkan arai teleportasi 180 kota di Timur Siling, ia tentu saja memiliki alasannya. Pada awal malam ketika ia akan berperang melawan Tian Huang, Ye Chen diam-diam memerintahkan bahwa pembunuh di Huang telah menyelinap ke kota-kota besar di Timur Siling, tugasnya adalah menghancurkan teleportasi di sana. Alasan untuk ini adalah untuk mencegah orang-orang di Kuil Haus Darah menggunakan tim teleportasi untuk membuat masalah. Pada titik ini, Ye Chen adalah orang yang mengepung Huang, istana Haus Darah yang dia pelajari, dan susunan teleportasi puluhan ribu mil hancur. Pada saat itu, jika keluarga kerajaan Dacu membantu, mereka bisa menggunakan susunan teleportasi untuk tiba pada saat kritis. Aku takut Ren Huang hancur sedini pertempuran itu. Kali ini, itu adalah pertempuran terakhir penyatuan Yan dan Huang. Ye Chen tidak ingin berpartisipasi dalam raksasa Kuil Haus Darah, jadi dia bersiap di muka. Tanpa tim teleportasi, mereka tidak akan bisa mengikuti pertempuran bahkan jika mereka ada di sini. Di depannya, ada sejumlah besar rongga. Ye Chen masuk terlebih dahulu dan Yan Huangjun mengikuti di belakang. Dengan cara ini, ketika pasukan Yan Huang keluar lagi, itu adalah bola pengaruh Tian Huang. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, di sepanjang jalan, apakah itu subdivisi Tian Huang atau keluarga afiliasinya, yang kuat pada dasarnya hilang, harus dipanggil ke sarang lama Tian Huang untuk mempersiapkan perang dunia dengan Yan Huang. Karena ini, pasukan Yan Huang tidak terhalang di sepanjang jalan. Melihat dari kejauhan, itu adalah bentangan Lingshan dengan lebih dari 30 kursi, yang masing-masing dihubungkan dengan metode matriks. Momentumnya luar biasa, dan keseluruhannya dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Sebelum membunuh Tian Huang Lingshan, Ye Chen melihat Tian Huang Lingshan, dan ada roh pembunuh yang berputar. Selain itu, ada segel harta karun dan tungku tembaga yang tergantung di langit di atas Gunung Ling Huang, keduanya merupakan instrumen upacara. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, dan bergantian dengan langit. Melihat bahwa Yan Huangjun terbunuh, banyak dari para penatua dan murid Tian Huang di Tian Huang Lingshan menunjukkan warna-warna yang kompleks, terutama para tua-tua dari generasi yang lebih tua, mata tua yang sedih, dan warna kesedihan. Ini harus ironis, semuanya dalam nada yang sama, karena sudut pandang mereka, tuan mereka, harus menunjukkan pedang pembunuh mereka kepada jubah sebelumnya. Apakah kita benar-benar akan bertarung? Aku tidak ingin bertarung, bisik seseorang. Ratusan tahun berkelahi, kenapa? Jika itu bisa dinegosiasikan, itu akan bagus. Boom! Dalam diskusi tersebut, bidikan bendera pertempuran dilemparkan ke udara, dimasukkan ke dalam kekosongan, bendera pertempuran besar itu keras, suaranya sangat jelas, ini adalah bendera pertempuran kuning, bernoda darah, dan kuno perubahan-perubahan kehidupan juga merupakan simbol Yan Huang. Melihat bendera pertempuran ini, orang-orang Tian Huang tidak bisa tidak mengingatnya lagi. Mereka juga mengikuti bendera pertempuran ini dan menyapu gurun. Dengan spanduk pertempuran Yan Huang berdiri, pasukan Yan Huang juga membunuh dalam sekejap, di luar Tian Huang Lingshan. Mereka membentuk 4 susunan persegi besar, hitam dan hitam, ditutupi dengan kehampaan dan bumi, dan memaksakan. Yan Huang, pertarungan hebat. Yan Huang baru saja berdiri,
dan seruan dingin datang dari antara pegunungan Huangshan. Memalingkan muka, ada seorang pria berdiri di puncak tertinggi Huang hari itu, mengenakan jubah ungu, rambut hitam terapung, tungku tembaga digantung di kepalanya, dan momentumnya sangat mengagumkan. Murid ketiga Hong Chen, Zhong Yan. Di mana si Mei? Sebelum menunggu Ye Chen berbicara, Zhong Jiang dan Zhong Li melangkah maju satu demi satu, berteriak dengan keras. Yakinlah, si Mei sangat baik, hanya untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari lagi. Zhong Li dengan malas berbaring di kursi, dengan santai memutar ibu jari di ibu jari, bahkan jika potensi kuning dan kuning besar, sepertinya tidak takut. Jika ada sesuatu yang salah dengan si Mei, aku tidak akan pernah mengampuni kamu bahkan jika kamu melarikan diri ke surga dan bumi. Minuman Zhong Jiang dan Zhong Li mengguncang dunia, dan suaranya masih dingin. Dua saudara dan saudari, kamu sangat lega, Zhong Yan mendengus dingin. Saat mereka bertiga berbicara, Ye Chen dengan samar membuka mata Xianlun, melirik seluruh gunung Huangling. Dia menemukan bahwa pembelaan Tian Huang tidak biasa, selama periode itu, ada 6 orang kuat di alam kuasi langit, dan biksu lainnya seperti 9 langit surgawi dan langit-langit ke-8 tidak termasuk minoritas. Tidak heran berani berbicara dengan Yan Huang, dengarkan Huang memiliki kekuatan ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia memperkirakan bahwa kekuatan tempur Tian Huang, meskipun tidak sekuat Yan Huang Qiang, juga kuat dan keterlaluan. Selain itu, Anda perlu tahu bahwa pertempuran ini telah dimulai. Lagi pula, itu adalah pelanggaran Yan Huang dan pertahanan Tian Huang. Adalah perlu untuk membayar harga darah untuk menerobos Tian Huang dengan 2 instrumen ajaib. Tiba-tiba, Ye Chen sedikit mengernyit. Jika pertempuran ini diperjuangkan, Yan Huang akan memenangkan kemenangan yang menyedihkan. Ketika Ye Chen menatap Tian Huang Lingshan, semua mata Tian Huang Lingshan jatuh tertuju padanya. Mereka masih penasaran tentang Dewa Kuning. Topeng hantu, karakter dahi, Qin Yu. Seseorang berbisik ragu. 8 medali. Ini benar-benar mengejutkan. Murid muda itu menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa situasi cucu yang hebat membunuh Dewa Qin Yu ternyata adalah penguasa Yan Huang. Aku tidak mengharapkannya. Aku pernah ke gua, dia benar-benar tergantung. Dia memilih tubuh misterius dan tubuh asli Taiyin, dan kekuatan tempurnya hampir meledak. Para murid muda kagum, dan para murid perempuan terlihat lebih riak mata yang indah. Jangan menyebutkan gua. Beberapa wajah anak-anak menjadi gelap. Apakah anak itu dirampok di gua? Merampok bayiku sepenuhnya. Begitu komentar ini keluar, banyak orang melihat murid ini, dan mereka memiliki rasa yang berarti di matanya. Dia tidak tahu bahwa kamu adalah murid dari murid karena kehilangan. Jika tidak, itu tidak akan semudah mengambil sesuatu. Ketika para murid Tian Huang berbicara, para tetua Tian Huang juga diam-diam memandang Ye Chen. Masing-masing wajah mengerang. Situasi membunuh Dewa Qin Yu, bakatnya sangat tinggi, dan pencapaian masa depannya tidak terbatas. Menurut pendapat saya, Tian Huang dan Yan Huang adalah keluarga yang baik. Maka Qin Yu memiliki potensi besar. Dia harus menjadi pria yang berat di dunia di masa mudanya. Saya masih sangat menjanjikan untuk mengikutinya. Boom, bang. Ketika orang-orang Tian Huang berbicara, banyak pertempuran Yan Huang telah ditampilkan pada kekosongan, dan mereka juga menargetkan Tian Huang. Hanya ketika Ye Chen memerintahkan, pertempuran berdarah abadi ini akan dipentaskan di sini. Aku akan bertarung seperti ini, aku tidak akan berdiri di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Di satu sisi, pria tanpa luka merintih. Inspeksi visual, itu akan menjadi kerugian besar. Gu Santong meremas janggutnya, aku baru saja melihatnya, di mana langit di alam penjaga Gunung Kuning. Lihatlah Zongrong dengan begitu tenang, tentu saja semuanya tergantung. Yang paling menyebalkan adalah menyerang pertempuran yang sulit. Di satu sisi, Chu Lingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Bisakah kamu menyerang dan mengatakan 2 lagi? Jika kamu tidak bisa mematahkannya, kamu bisa menyerangnya. Leluhur Su menggosok alisnya, bahkan jika kamu tidak bertarung saat ini, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ayo kita lakukan. Saat pasangan itu berbicara, pria besar bernama Yanshan telah mengambil tomahawk-nya dan siap untuk bekerja. Seperti dia, momentum seluruh pasukan Yan Huang juga naik, dan itu menjadi sepotong, meremas kekosongan, dan mereka akan meluncurkan ofensif total hanya ketika Ye Chen memerintahkannya. Namun, Ye Chen tidak segera memerintahkannya, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan mengambil langkah ke depan sedikit, melintasi banyak Lingshan, matanya tertuju pada Zhong Ling yang berdiri di puncak gunung itu. Zhong Ye, aku atas nama Lord Yan Huang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerah, dan aku tidak akan menyalahkannya. Kata-kata Ye Chen sangat ragu-ragu, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Begitu kata ini keluar, orang-orang di Tian Huang memandang Zongrong satu demi satu, dan mata mereka kebanyakan berharap. Tuan Suci, hanya mendengar tawa yang dahsyat mengguncang dunia, Zhong Ye memandang Ye Chen, wajahnya biru dan dingin, dan suaranya mengguncang langit. Denganmu, kau layak menjadi penguasa Yan Huang. Ini milikku, apa kamu? Petik 2. Karena kamu ingin menjadi Tuan Kaisar Kuning, aku bisa memberimu kesempatan. Ye Chen berteriak. Mendengar ini, mata Zhong Yan sedikit menyipit. Di sini, Ye Chen telah mengambil cincin giok Xuancang, dan kemudian dengan lembut melemparkannya ke atas, di mana kekosongan di pusat Tian Huang Lingshan dan tentara Yan Huang diselesaikan.
Ini denyut nadi Yan Huang, mengapa kedua pedang saling berhadapan. Ye Chen Yao memandang Song Yan. Kamu adalah Lord of Heavenly Huang, aku adalah Lord of Yan Huang, kami adalah komandan tertinggi dari dua pasukan. Kamu bisa berani keluar dan bertarung denganku. Omong-omong, Ye Chen menunjuk ke cincin giok Xuancang yang menggantung di langit, kamu dan aku punya 1 lawan 1. Jika kamu menang, cincin giok Xuancang, posisi Lord Yan Huang, dan semua yang menjadi milik Yan Huang adalah milikmu. Jika Anda kalah, Anda Zonglang, langit Anda kuning, dan semua kekuatan Anda akan menjadi milik saya. Song Yan, apakah kamu berani? Ye Chen tiba-tiba mengambil langkah melintasi pegunungan, menatap langsung ke Song Yan. Chapter 563-564. Song Yan, apakah kamu berani? Ye Chen tiba-tiba mengambil langkah melintasi pegunungan, menatap langsung ke Song Yan. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya langit berwarna kuning, tetapi bahkan pasukan Yan Huang pun langsung gelisah. Awalnya, mereka siap untuk pertempuran berdarah, tetapi tidak pernah berharap Ye Chen keluar pada saat ini. Ini adalah permainan judi, taruhan besar, dan taruhan besar membuat jantung Anda berdetak. Bocah ini, gila. Gu Santong menggelengkan bibirnya. Inspeksi visual, artikel ini benar-benar gila, kata Tao tanpa luka dengan janggut panjang dan panjang. Seperti Zhong Jiang dan Zhong Li, wajah mereka juga tenang, matanya samar-samar redup. Dia tidak memberitahu kita sebelumnya bahwa pertunjukan seperti itu akan dipentaskan. Nenek moyang keluarga Su menjadi sedikit lebih menarik. Tidaklah mengejutkan untuk mati. Chu Linger menghela nafas dengan keras, adegan seperti itu, perjudian yang abadi. Mungkin hanya anak ini yang berani mengatakan, keberanian ini, oh. Mungkin dia menang atau mungkin dia menang. Selain itu, leluhur Tianzong tersenyum. Dibandingkan dengan mereka, Tian Huang Lingshan juga gelisah, dan suara diskusi telah menjadi gelombang, dan hati banyak orang sudah berkibar. Ini benar-benar taruhan besar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Yan Huang memiliki keberanian yang begitu besar. Kamu tidak bisa menahannya. Dalam diskusi itu, banyak orang sudah memandang ke puncak gunung, dan mata mereka tertuju pada tubuh Zongrong. Mereka juga ingin tahu bahwa tuan mereka tidak berani mengambil judi abadi ini. Tentu saja, mata kebanyakan orang di Tianhuang bersinar dengan harapan. Masih ada begitu banyak orang yang berharap bahwa Zongrong bisa bertarung, karena siapapun yang menang dengan Lord Huang Yan mungkin dapat menghindari pertempuran berdarah ini. Hasilnya sama dengan pembicaraan damai. Lihatlah Zong Yan di puncak gunung lagi, alisnya terkunci rapat, matanya menyipit menjadi garis. Dia siap untuk pertempuran berdarah. Dia bahkan tidak akan menerima Zong Yan dan akan jatuh di bawah keturunan Ye Chen. Jawabannya adalah tidak, tetapi tekadnya telah dibuat, dan dia tidak akan menyerah bahkan jika dia mati. Membiarkan dia mendengarkan perintah Ye Chen benar-benar lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia adalah Tuan Surgawi Huang dan memiliki kesombongannya. Namun, tantangan Ye Chen keluar dari harapannya. Dapat dikatakan bahwa dia tertangkap basah. Ini adalah pertaruhan. Ini tentang nasib Tian Huang dan Yan Huang. Ye Chen hanya mengatakannya. Jika benar, tidak ada hal seperti itu. Berani. Pukul dia. Seorang lelaki tua berjubah hitam di sebelah Zong Kui mencibir. Dunia bawah tanah yang baru dan kosong. Dapatkah kamu bertarung melawan Tuhan? Lebih baik berhati-hati. Seorang wanita berbaju merah di sebelah kiri mengerang. Dia berani membuat pernyataan seperti itu di depan dua formasi tentara. Dia harus bergantung padanya. Kamu tidak boleh terbalik di selokan. Kamu sedang membangun aspirasimu dan bunuh diri. Kebenaran yang aku katakan. Zong Ye, kamu adalah generasi Lord Huang Huang. Kenapa? Tidakkah kamu berani mengambil tantangan dari generasi yang lebih muda? Kata-kata Ye Chenyu melayang melintasi gunung lagi dalam perdebatan. Tetap saja, kamu takut. Ye Chen tersenyum dengan banyak provokasi dalam nada suaranya. Takut. Zong Yan mencibir, aku tidak pernah takut pada siapapun sejak aku debut. Tidak takut, mengapa pergi menghadap gunung? Ye Chen juga mencibir. Apakah kamu pikir aku berumur 3 tahun? Zong Yan mendengus dingin. Jika aku keluar dari gunung, aku takut aku akan dihantam oleh ratusan petir yang menggelegar di saat berikutnya. Qin Yu, kamu memiliki sempoa itu hebat. Petik 2. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alisnya, tersenyum, dan melambaikan tangannya. Yan Huangjun menurut dan melangkah mundur 30.000 kaki. Ya Tuhan, ini, minggir, Ye Chen berbisik. Hai, Yan Huangjun dengan enggan, mengindahkan perintah Ye Chen dan mendukung satu demi satu. Seperti Zong Jiang, wajah mereka muram, tetapi suara leluhur Tianzong membuat mereka juga harus mundur dengan tentara Yan Huang. Dengan cara ini, di mata tentara Tian Huang, tentara Yan Huang benar-benar mundur sejauh 30.000 kaki. Pasukan Yan Huang mundur, meninggalkan Ye Chen sendirian dalam kehampaan. Dibandingkan dengan Tian Huang Lingshan yang megah, meskipun sosoknya tampak kecil dan kesepian, punggungnya setinggi monumen. Sekarang, apakah itu cukup? Ye Chen Yao memandang Zong Kui, nadanya masih provokatif. Zong Yan sedikit mengernyit, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Zhen akan membiarkan Yan Huang Dajun kembali, jadi dia tidak menggunakan akal sehat untuk membuat kartu itu, sehingga dia sudah sombong, sedikit curiga. Kenapa kamu masih takut? Ye Chen tersenyum. Takut. Apakah kamu takut bahkan jika kamu? Meskipun dia curiga,
Zongrong melangkah maju. Jika ini bahkan bukan gerbang gunung, nama depannya akan menghilang di depan Yan Huang dan Tian Huang. Nama Zongzong juga akan menjadi bahan tertawaan terbesar Dacu. Dengan cara ini, keduanya saling berhadapan dalam kehampaan, dan tubuh mereka mengumpulkan semua mata orang-orang Yan Huang dan Tian Huang. Alih-alih memukul langsung, Zong Zeng pertama-tama melirik suancang jadering yang menggantung di atas kekosongan, membuat matanya bersinar dengan cahaya berapi-api. Selama bertahun-tahun, dia lebih dari sekali berfantasi membawa relik suci Yan Huang ini. Di masa lalu, dia tidak bisa menjadi dewa Yan Huang. Setelah Zong Yan menghilang, dia memimpin untuk meninggalkan pesta dengan Yan Huang hanya untuk mulut di hatinya. Merajuk. Sekarang, selama tinggal untuk cincin giok suancang ini, keadaan pikirannya bisa dibayangkan. Jika kamu kalah, kamu tidak akan membodohinya. Saat Zongrong menatap Suancang Yuji, Ye Chenrao memandang Zongrong dengan penuh minat. Aku Zongding Jiuding, Zong Yan mendengus dingin. Ketika kata-kata itu jatuh, Zongrong segera mengambil tembakan, melangkah satu langkah, telapak tangan melintasi langit, mengubah tangan besar menutupi langit, menekan ke arah Ye Chen, tekanannya sama beratnya dengan gunung, dan tanah sudah mulai retak. Melihat ini, lautan roh Ye Chen dan meluncur keluar, seperti api membakar, melangkah keluar, dan membunuh di langit. 8 limbah dan 1 pukulan mencampur banyak metode rahasia, dengan perang tak terkalahkan, tak tertandingi dan tak tertandingi. Langit tinggi. Dalam sorotan, tangan besar Zongrong dan tinju emas Ye Chen bertabrakan. Boom! Deru langit dan bumi tremor tiba-tiba terdengar, riak yang kuat, berpusat di persimpangan tinju, menyebar ke 4 sisi, bahkan ruang terdistorsi, dan puncak gunung tidak jauh terputus di tempat. Ini sangat kuat. Ini bukan hanya orang-orang Tian Huang, tetapi bahkan orang-orang Yan Huang terkejut. Dengan penyesalan, kekuatan bertarung Ye Chen pasti tidak di bawah Zong Kui. Di ruang kosong, Ye Chen dan Zongrong, yang telah diguncang terpisah, sudah menghentikan tubuh mereka. Ye Chen hanya merasakan mati rasa di lengannya dan rasa sakit di tulang tangannya. Itu adalah Zong Yan, wajahnya sedikit jelek, dan alisnya terkunci rapat. Dia sangat memandang rendah Ye Chen, tidak pernah memikirkan junior di alam kosong, dan menyesal bahwa dia sedang menghadapi alam kuasi langit. Bertarung. Ketika Zong Kui terkejut, Ye Chen menginjak galaksi, seolah-olah dipenuhi oleh binatang buas. Hah! Zong Yan dengan dingin bersenandung, menginjak lautan awan, dan bergegas ke Ye Chen dengan roh pembunuh yang mengerikan. Bahu angkuhan, segel naga besar. Dengan satu penyesalan, kekosongan itu menjadi raungan lagi, dan dengan satu penyesalan, keduanya terkejut lagi. Aku akan memotongmu hari ini. Zong Yan minum ludah, meludahkan beberapa belatung emas, dan mang listrik berlama-lama di atasnya, udara perak meluap, suara gemetar menjerit, dan dewa mekar berbunga semakin menakutkan. Lihat, hah! Dengan lolongan pedang, pedang Cixiao juga muncul di tangan Ye Chen. Pedang kerajaan terbang peri. Segera, Ye Chen melambaikan tangannya, Cixiao Jian menunjuk ke Zong Yan, dan pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh. Ombak sungai besar, menyapu sekeliling. Zong Kui juga menggunakan metode rahasia, Jin Yu tiba-tiba melambaikan tangan, menabrak sungai Tuhan, berguling, langit yang terbang dari langit akan sibuk, semua dibanjiri oleh sungai Tuhan, hancur menjadi kehampaan. Feng Shenjue, Ye Chen bergerak lagi, tubuhnya seperti angin, dan ia nyaris tanpa bayangan. Sebelum Zongrong melakukan kekuatan gaibnya, ia menyeberangi sungai Sen dengan pedang, mendekati alis Zongrong. Kekuatannya destruktif. Melihat ini, Zong Yan mencari sejenak, dan jelas merasakan ancaman dari pedang membunuh Ye Chen. Satu pedang sudah cukup untuk menembusnya. Di antara lampu listrik dan batu api, Zong Yan, pencetakan simpul satu tangan, ketukan ringan, Tianji Daoyuan. Tiba-tiba, pusaran berputar cepat muncul di depannya, menelan esensi langit dan bumi, dan menghembuskan keajaiban Tao. Hah! Ye Chen menikam ke pusaran air. Meskipun pedangnya tak tertandingi, tampaknya menusuk ke dalam rawa, dan kekuatan yang luar biasa langsung habis. Semua jari. Pada saat ini, Zong Kui minum minuman dingin, menunjuk dengan jari, dan mendekati tenggorokan Ye Chen. Ye Chen merespon dengan sangat cepat, tiba-tiba berbalik ke sisinya, tetapi masih terluka. Bahu kirinya ditusuk dengan lubang darah. Ada cipratan darah emas. Tulang bahu meledak. Masih ada kedipan di luka, itu adalah pemulihan yang mengerikan. Paksaan, tidak bisa menyembuhkan luka. Namun, Ye Chen bukan tipe orang yang menderita. 1 matahari dan 6 pulsa, melalui sihir. Ye Chen berbalik dan tiba-tiba menunjuk. Jari yang dan kekuatan supranatural 6 pulsa terkondensasi dalam sekejap, jari seperti Jin Mang, kuat dan sombong. Zongrong bergegas dan ditembus oleh jari ini. Anak baik, Zong Yan minum dengan kesal, terlepas dari lukanya, bergerak dalam satu langkah, terbunuh dalam sekejap, menabrak langit, dan tiba-tiba jatuh. Mata Ye Chen cepat dan tangannya bergegas, Epi Tian-Tian berbalik, dan menyilangkan kepalanya. Pound! Zong Kui mengambil tamparan, dengan kuat menepuknya di tenda, dan mengeluarkan suara pedang tumpul. Telapak tangan ini sangat kuat, itu adalah Ye Chen, semua dicincang sebentar, darah di tubuhnya berkedut, dan darah menyembur. Keluar, kamu masih jauh. Dengan Ye Zong bersenandung lagi, Ye Chen,
yang tidak menstabilkan tubuhnya, diangkat olehnya dengan ratusan kaki, dan dia berbalik belasan kali dalam kehampaan untuk bertahan hidup. Hidup dalam bentuk, karena kamu juga layak menjadi Tuan Kaisar Kuning. Pembunuhan luar biasa dan disapu oleh Zhong Yan. Dia tidak ingin memberi Ye Chen kesempatan untuk bereaksi. Dia melangkah melintasi kekosongan dalam satu langkah dan sekali lagi menggertak Ye Chen di dekat. Saya melihat Ye Chen tiba-tiba melihat ke atas, ada kilatan sinis di sudut mulutnya. Melihat ini, terutama cemoohan yang melintas di sudut mulut Ye Chen, hati Zhong Xuan membeku. Dia memiliki perasaan yang sangat buruk dan ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Ye Chen sudah membuka mulutnya, dan auman naga dan surga yang gila, dengan rintihan naga yang perkasa, meneriaki langit. Miskin Zhong Kui, pukul dia segera, dan terbang sebelum menawarkan kekuatan sihir. Sudah waktunya bagiku untuk berubah. Ye Chen melangkah tiba-tiba, ketika Mang Emas datang, dan membunuh Zhong Ling dalam sekejap. Setelah Zhong Ling keluar, dia menghantam Zhong Ling dengan tinju. Tinju Ye Chen membawa auman binatang buas itu, dan dia lebih seperti binatang buas yang keluar dari gunung. Hampir semua senjatanya diserang. Hati binatang itu dipukuli dengan kejam, dan ada juga daging tubuh suci kuno yang sombong. Zhong tertangkap basah. Bang, boom, adegan dalam kekosongan menyilaukan. Alam sok langit sangat malu bahwa Ye Chen, seperangkat perkelahian tangan kosong, malu. Setiap kali dia ingin melakukan kekuatan magis, Ye Chen terganggu di muka. Ini, permainan apa ini? Di sisi Yan Huang, sudut mulut Gu Santong merobek. Jangan bertarung dengan Junjing dan bertarung dengan jarak dekat. Aku tidak menyangka bocah ini masih memiliki kekuatan pertempuran yang ajaib. Dibandingkan dengan mereka, wajah Tian Huang tidak terlihat sangat baik, sungguh aneh anak ini. Dalam suara diskusi, amarah Zongrong telah berdering menembus langit, dia mengambil pukulan, dan kemudian melangkah mundur dengan cepat, tangannya disegel dengan cepat, dan bayangan gunung yang menjulang muncul tiba-tiba. Hancurkan aku. Ye Chen mendengus dingin dan naik ke langit. 8 tinju gurun mencampur banyak metode rahasia dan menyerang dengan kuat. Boom! Gunung-gunung yang belum jatuh dihancurkan oleh Ye Chen. Bunuh. Bertarung. Mereka terbunuh dalam kekosongan dari kedua belah pihak. Di satu sisi, Ye Chen menginjak galaksi emas, kepalanya tergantung di langit berbintang, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan tubuhnya sangat keemasan, seperti tubuh dewa yang dibentuk emas, yang merupakan dewa perang abadi. Di satu sisi, Zhong Xuan menginjak lautan awan dan menyapu sungai Senhe, dan tubuhnya sangat terang, berdiri dalam 9 hari, seperti dewa dunia. Janji Yin dan Yang, Tai Dao Yantian, Babu Tianlong, Jiu Gong Tianyin. Taktik pedang Feng Shen, memotong 8 guntur gurun. Kebahagiaan alam, susunan Kixian. Pertempuran berikutnya sangat sengit. Kedua pria itu seperti raja dunia. Mereka datang ke surga selama 9 hari, masing-masing memiliki metode rahasia, dan mereka melancarkan konfrontasi dengan kekuatan gaib. Ruang kosong runtuh berkeping-keping. Dengan eskalasi perang, darah Yin Hong dan darah emas mengalir dari langit, bahkan jika darah itu, pada musim gugur, juga berubah menjadi bentuk naga darah untuk saling menyerang. Di atas langit, karena perang antara kedua pria itu, mereka terbelah menjadi dunia timur dan barat. Di timur, sisi Ye Chen di dunia, cahaya kemasan bersinar dan menyilaukan, sama seperti istana surgawi Jiuxiao. Di barat, langit dan bumi di sisi Zongrong, Yin Hui menyilaukan, dan cahaya bersinar, seperti 9 langit dan bumi. Boom, bang, langit dan bumi terus bergetar pada saat ini, ruang kosong runtuh, langit kosong berantakan, dan pemandangannya sangat luas. Lord Yan Huang dan Lord Tian Huang, komandan tertinggi dari kedua pasukan, adalah gayung bersambut. Sesaat sebelumnya, Ye Chen, seperti dewa perang, terbunuh di dunia perak Zhong Yin, tetapi sesaat kemudian, ia ditolak oleh Zhong Kui, dan dunia emasnya dipaksa masuk oleh Zhong Qi. Balasan ini, keduanya menyerang, dan setelah lebih dari 300 gerakan dalam perang, mereka tidak pernah mencetak gol. Apakah bocah itu monster? Di antara gunung-gunung surga, lelaki tua berpakaian hitam di alam langit menjadi terkejut. Saya katakan sebelumnya bahwa Qin Yu tidak mudah. Di sampingnya, wanita berpakaian merah itu mendengus, apakah masih ada sedikit legenda tentang dia akhir-akhir ini? Dia memiliki modal yang cukup untuk menantangnya. Tapi ini jauh lebih banyak. Dia hanya dewa. Dibandingkan dengan Tian Huang dan Yan Huang, suara teriakan dan getaran bergetar. Meskipun Tuhan mereka masih sedikit melawan arah angin, Anda harus tahu bahwa ia hanyalah salah satu dari dunia kosong, dan Zongrong adalah puncak dari dunia langit semu. Pertempurannya cukup sama, dan bahkan jika Lord Huang Yan dikalahkan, dia tidak akan dipermalukan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.